Halo teman-teman, selamat siang. Selamat datang di channel YouTube Lydia Reta. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal SKB karena banyak teman-teman yang mempersiapkan diri untuk SKB. Jadi, materi yang pertama yaitu kesehatan reproduksi. Selamat belajar teman-teman, semoga berhasil. Langsung saja, nomor 1, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik, dan kesehatan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan, merupakan pengertian kesehatan reproduksi menurut A. WHO, B. ICPD, C. BKKBN, D. IBG Manuaba, E. Depkes RI. Jawabannya adalah C, yaitu menurut BKKBN. Nah, ini penjelasannya menurut WHO, yaitu suatu keadaan sehat, sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Yang kedua, menurut ICPD, kesehatan reproduksi adalah keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dan tidak semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses. Menurut Manuaba, kesehatan reproduksi adalah kemampuan seseorang untuk dapat memanfaatkan alat reproduksi dengan mengukur kesuburannya, dapat menjalani kehamilannya dan persalinan serta aman mendapatkan bayi tanpa risiko apapun. Dan selanjutnya, mengembalikan kesehatan dalam batas normal. Yang keempat, yaitu menurut Depkes RI, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi. Pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Nah, teman-teman bisa baca sendiri, bisa di pause dulu agar teman-teman bisa mengerti. Sekarang nomor 2, pelayanan kesehatan reproduksi dalam setiap kegiatannya selalu ditujukan pada sasaran utama dari pelayanan kesehatan reproduksi, yaitu A. Kelompok remaja, B. Kelompok usia lanjut, C. Bidan, D. Komponen kesejahteraan keluarga, E. Kader kesehatan. Jawabannya yang betul adalah A. Kelompok remaja. Ini sasaran kesehatan reproduksi, teman-teman bisa melihat terdapat 2 sasaran kesehatan reproduksi akan dijangkau dalam memberikan pelayanan, yaitu sasaran utama dan sasaran antara. Nah, sasaran utama merupakan laki-laki dan perempuan usia subur, remaja, putra dan putri yang belum menikah, kelompok risiko, pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Komponen kesehatan reproduksi meliputi seksualitas, berisiko menderita HIV/AIDS, berisiko dan penggunaan nafsa. Sementara sasaran antaranya seperti dokter ahli, yaitu petugas kesehatan seperti dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, pelayan berbasis masyarakat, kader kesehatan, dukun, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM. Yang berikut, nomor 3, upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan kesejahteraan keluarga dengan mengatur kapan menginginkan punya anak, mengatur jarak anak, dan mengatur jumlah anak, termasuk dalam komponen A. Komponen kesejahteraan ibu dan kesejahteraan anak, B. Komponen keluarga berencana, C. Komponen reproduksi remaja, D. Komponen pengaturan kesuburan, E. Komponen kesejahteraan keluarga. Jawaban yang betul adalah B, yaitu komponen keluarga berencana. Nah, ini teman-teman bisa membaca sendiri komponen keluarga berencana penjelasannya. Yang paling bawah itu kita langsung saja.
Keluarga berencana bukan hanya sebagai upaya strategi kependudukan dalam menekan pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan daya dukung lingkungan, tetapi juga merupakan strategi bidang kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu melalui pengaturan kapan ingin mempunyai anak, mengatur jarak anak, dan merencanakan jumlah kelahiran nantinya. Yang berikut, nomor 4, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi. Hak tersebut dicanangkan oleh AICPD, WHO, CDCES, BKKBN, EIPPF, dan jawaban yang betul adalah A, yaitu ICPD. Kita lihat. Nah, ini hak kesehatan reproduksi menurut ICPD tahun 94. Ada yang teman-teman bisa baca sendiri yang lainnya. Di antaranya yang ke-9, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi. Jadi jawaban yang betul yaitu menurut ICPD, jawabannya A ya. Lanjut, nomor 5, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang terstandar. Yang dimaksud dengan pernyataan tersebut adalah A. Mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi secara gratis. B. Mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. C. Mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. D. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman. E. Mendapatkan informasi kesehatan reproduksi yang baik. Jawaban yang betul adalah B. Nomor 6, kepercayaan banyak anak banyak rezeki adalah praktek tradisional yang mempunyai pengaruh buruk terhadap kesehatan reproduksi. Hal tersebut termasuk faktor ekonomi yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, B. Faktor budaya dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, C. Faktor psikologi yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, D. Faktor biologis yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, dan E. Faktor spiritual yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Jawabannya adalah B. Faktor budaya dan lingkungan yang mempengaruhi praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Kepercayaan banyak anak banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, pandangan agama, status perempuan, ketidaksetaraan gender, lingkungan tempat tinggal, dan cara bersosialisasi. Persepsi masyarakat tentang fungsi, hak, dan tanggung jawab reproduksi individu, serta dukungan atau kemitraan politik. Yang berikut, nomor 7. Kesehatan reproduksi pada remaja sangat membutuhkan perhatian karena remaja mengalami perubahan secara fisik maupun psikologisnya. Bila remaja sudah mendapatkan haid pertamanya, maka remaja tersebut beresiko terjadi A. Anemia, B. Penyakit seksual menular, C. HIV/AIDS, D. Penurunan daya tahan tubuh, E. Kebingungan. Jawaban yang betul adalah A, yaitu anemia. Nomor 8, pelaksanaan hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi tercermin dari A. Perempuan mampu memutuskan berapa jumlah anaknya. B. Informasi yang adekuat bagi suami istri tentang kesehatan reproduksi. C. Perempuan infertil dapat mengikuti bayi tabung. D. Kontrasepsi bagi perempuan karena ia yang hamil, bersalin dan nifas. E. Laki-laki mendapat pelayanan reproduksi. Jawaban yang betul adalah A. Perempuan mampu memutuskan berapa jumlah anaknya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share ke sosial media teman-teman agar teman-teman yang lain bisa mendapat informasi dari channel ini. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat belajar teman-teman, semoga berhasil.